Salam. Selamat Paskah madihita, hamu akadongan, adorang sotapukka parminggota, tapahibul marohatta laho marsomba tutuhatta, jolo martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Marende mahita sian buku ede nomor 627 ayat sada dohot ayat 2. Jesus now reign, hallelujah. Puji Edemon, hallelujah. Hamonangan ituatai, nama naruhon simbolisi. Las marohon puji matuhari. Jonjong mahamu. Di arina patuluhoni, maodo taromani. Yesus Raja hamuluani, nama tunduk konsimulisi. Las marohon puji matuhari, alunang talung amateani. Sesa dosa tang haleluya, amolu Yesus haleluya. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Haleluya. Di Tuhan debata tai dohat tuaon dohot asangapon, dohot hamuliaon dohot hagogoon. Napahehon Tuhan Yesus ido napahehon dohot ita sogot alani Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, suruh maton di perbadia tu rohanami, asa terapul situ tu rohanami, marhite-hite haheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda ha porsion nami, marhite-hite pakirimon na mangolu, asa totong huingot ami, na hehe dohami muses yan namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naong hehe siya namatei. Amen. Hudul mahamu. Marende mahita sian buku ede nomor 52 ayat sada. Puji mana-mana luhur, dosa amateani. Puji mana panguluhur, saluhur berdosai.
Tabege mapatik ni debata di ari pasca paduanon imasian buku Yohanes bidu 10 sada ayat 25 on ma didok disi. Dungi nina Yesus mamadok ibana au do haheon do tangoluan na mangolu do na porsea diau nang pe mate ibana ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulaho naho bartu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaho naho bartu patik ni amen. Marede mahita sian buku ede nomor 167 ayat sada dohot ayat 2. Dijago Yesus adosa nama ngasa odosai nama udukoni narua ni pambana rasa Jonjong mahamu. Tapasere marohatta manopoti dosatta tu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan. Si toppana sana adong paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Na rodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan hula hami marhitesian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhitesian hatutubu ni rohanami naroai. Nang sian pakatayon nami na soture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtu dohona uhum hami alani dosa nami i. Alay na tarsol-sol bagi dohami nuaing alani i. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardengkan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhutna jala suruh maton di parbadia turuhan nami be. Asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran doho tabadiaon. Gabe sahat hami Tuhan ngoluan na sora suda. Na pinar bagabagam dia kena porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonodop pakaholongi ni debata di Portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa ngoluan na saleleng dileleng na di ibana. Hasa ngapon ma di debata na di gijang. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sian buku ede nomor 54 ayat sada. Ale toniku nang
Tajahama hatani debata epistel di ari pasta paduahon paskaon imasian sada Korintus 10:5 ayat 10 sia sarodi ayat 26 tajahama marsikat sorin anggoholan di tanoon hita makirim di Kristusi jolma nadu mangol dohita sian saluhutna alai hehe Kristusi sian namate ibana do parjolo din aka namondingi ai songon marhite sian sada jolma songgop hamatean songonido marhite sian sada jolma haheheoni akka naung mate ai songon na di bagasan Adam saluhut mate songoni di bagasan Kristus sude di pangulu alai ganup ma mangihuton parjojorna parjoloi Kristus dungi akan di Kristusi di haroro nai dungi ujungna di sima pasahatonna harajaoni tu debata ama dunjolo di pasohotna sapanggonggomion ahwa sodohot hagugoon ai ikon mangarajai ibana rasi rasa dipatuduk saluhut musui tutoru nipatna hamateanido musuh na parpudi si pasohotonai ima sahatna martua maaka na tumangihon hatan ni debata jala na upeopsa amen. Marende mahita sian buku ede nomor 10 ayat sada dohot ayat 2 jonjong mahamu atong tah tidak ko maha porsetai songona hitinandak kon ni dongat tasa porseon disadok portibion rak madok mahita au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na sudosan na tumopalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai iman na tidibuhon si Maria na gabi-gabian sianton di parbadia andorang suhabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panguman islatus na mate terpajal do ibana di hau narsilang na tua tubuan toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudu susiam ni bata Jehova amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia diton di parbadia jal adong sada hulia na badia hulia hatopani halak Kristen akan na badia dohot dia sesani dosa dohot dia tain na mandok mulak mangulu do sogot daging ni halak na mate dohot dia nguluan na sorusuda amin. Hudul mahamu tapasahat ma peliata uhut marede mahita sian buku ede nomor 10 ayat sada dot ayat 2
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat Paskah buat kita semua. Firman Tuhan pada hari ini, Senin 21 April 2022, yaitu Pesta Paskah kedua, diambil dari Mazmur pasal 118, dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 18. Mazmur 118 dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 18. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak semua gereja melaksanakan atau melakukan ibadah Paskah kedua seperti yang kita lakukan atau yang kita ikuti pada saat ini. Umumnya di Indonesia, gereja asal Sumatera Utara yang mengadakan ibadah Paskah kedua. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemarin kita bersukacita karena Yesus itu bangkit. Kita bahagia karena dengan kebangkitan Yesus jelas membuktikan bahwa Ia telah menaklukkan kematian itu sendiri. Dengan kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa alam maut tidak dapat menahan jasad Yesus. Yesus berseteru dan kemudian menaklukkan kematian itu sendiri dan bangkit. Nah, saudaraku, sukacita kita kemarin berlanjut pada hari ini. Lantas apa pesannya pada Paskah kedua ini? Jelas tadi pada ayat 17 pemazmur berkata, tangan Tuhan berkuasa meninggikanku.
Aku tidak akan mati, tetapi aku hidup. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah saudaraku, pada Paskah kedua ini kita mendapatkan pesan, kita mendapatkan sebuah perintah. Sukacita kebangkitan Tuhan Yesus itu jangan hanya untuk kita saja, jangan hanya untuk istri saja, jangan hanya untuk suami saja, jangan hanya untuk anak-anak saja, jangan hanya untuk orang tua kita saja. Tapi sukacita kebangkitan Yesus itu, sukacita atas kedahsyatan Yesus itu kita harus nyatakan dan ceritakan kepada banyak orang. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur atas kesaksiannya, di mana ia merasakan kasih Tuhan yang luar biasa atasnya, kehebatan Tuhan yang luar biasa atasnya, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa atasnya. Pemazmur merasakan betapa ia sesungguhnya tidak berdaya, betapa ia sesungguhnya tidak akan mampu menghadapi banyak tantangan yang dihadapinya, sampai-sampai ia merasakan dunia ini menolaknya, orang-orang yang ada di sekitar ini menolaknya. Tapi justru apa yang dia rasakan itu, Tuhan ada di tengah kehidupannya, Tuhan menolongnya, Tuhan menunjukkan kekuatannya, sehingga Tuhan dirasakan sebagai sumber keselamatannya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur jelas mengatakan, tangan kanan Tuhan keperkasaanku, tangan kanan Tuhan meninggikanku. Ia melakukan keperkasaan. Mestinya aku sudah mati karena tak berdaya menghadapi kejamnya dunia ini, menghadapi kejamnya kehidupan yang ada di sekitarnya. Tapi ia justru mendapatkan keselamatan yang luar biasa, sehingga ia pun memperoleh hidup. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan itu sangat dirasakan oleh pemazmur. Kehebatan tangan Tuhan itu sangat dirasakan oleh pemazmur. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah kita yang sedang merayakan hari raya Paskah, merayakan kemenangan atas bangkitnya Yesus dari kematian? Kita sedang merayakan kemenangan Yesus menaklukkan kematian itu. Mestinya kita mengakhiri segala-galanya dengan kematian. Tetapi saudaraku, kematian Yesus mematikan kematian. Itu juga yang kita rayakan pada Jumat Agung yang lalu. Kematian Yesus mematikan kematianmu. Kematian Yesus mematikan kematianku. Kematian Yesus mematikan kematian kita. Artinya apa? Mestinya kita akan mati, tetapi kematian itu dimatikan. Sengat kematian itu dimatikan. Kuasa kematian itu dimatikan dengan kematian Yesus. Dan itu puncaknya adalah ketika Yesus bangkit dari kematian dan kita rayakan kemarin dan hari ini. Nah saudaraku, kalau pemazmur dia bersuka cita
atas perbuatan Tuhan. Kalau pemazmur dia telah mendapatkan pergeseran dari kematian kepada kehidupan, itu dia tidak bisa dapatkan dari siapapun kalau bukan hanya dari Tuhan. Itu sebabnya dia mengatakan, aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini kita diminta, yuk ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita. Kita harus ceritakan nih. Itu sama dengan pemazmur, dia bersaksi ketika dia bangun pada pagi hari, dia bisa menghirup udara, dia masih bisa bernafas. Bagi dia itu adalah kemurahan Tuhan. Bagi dia itu adalah kebaikan Tuhan. Pemazmur walau dalam kelemahan, pemazmur walau dalam ketakutan, tetapi dia tetap merasakan Tuhan itu mengasihinya, sehingga dia tidak pernah berkeluh kesah dan menyatakan Tuhan itu tidak baik, tapi dia selalu menceritakan perbuatan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu kita dapat merasakan betapa Yesus diutus oleh Bapa dari surga menuju bumi ini untuk menyelamatkan manusia dari cengkeraman kuasa dosa. Kita telah mengetahui bagaimana misi yang dilakukan Yesus itu melulu hanya untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Yesus tidak mencari orang yang benar, tetapi Yesus mencari orang-orang yang berdosa. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, misi Yesus untuk menyelamatkan orang-orang berdosa agar memperoleh keselamatan itu jelas-jelas nyata dengan dia rela mati, dengan dia berkorban memberikan nyawanya supaya kita tidak kehilangan nyawa. Nyawa Yesus diberikan agar kita tidak kehilangan nyawa. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal walau ia mati. Sesungguhnya orang percaya itu tidak akan mengalami kematian, atau sesungguhnya orang percaya itu akan memperoleh hidup yang kekal walaupun ia mati, karena di balik kematian ada kehidupan yang kekal, dan itu sudah dibuktikan oleh Yesus. Dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu tidak lagi ragu kita untuk mau memberitakan, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa itu. Saudaraku, ketika kita merasakan perbuatan Tuhan begitu ajaib bagi kita, ketika kita menyadari ada banyak dosaku, sesungguhnya aku tak layak hidup di hadapan Tuhan, karena lebih banyak aku mendengarkan suara setan, mendengarkan suara iblis, ketimbang mendengarkan suara Tuhan. Tapi Tuhan begitu baik bagi kita, sehingga kita diberikan keselamatan itu. Tentu ini yang harus kita pelihara dalam hidup ini. Tentu ini yang harus kita perlihatkan dalam hidup ini, betapa Yesus telah menyelamatkan kita.
keselamatan yang telah diberikan Yesus kepada kita, itu yang harus kita pertahankan agar kita terus memperoleh dan memiliki keselamatan itu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dunia ini tidak akan pernah bersahabat dengan Tuhan Yesus. Dunia ini akan berusaha sekuat tenaganya untuk menceraikan kita dengan Tuhan Yesus. Dunia ini akan berusaha untuk membuat tembok yang besar agar kita terpisah dengan Tuhan Yesus. Tembok itu tidak ada di mana-mana saudaraku, tapi tembok itu justru berada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Ketika kita memiliki kebencian kepada orang lain, sesungguhnya iblis sudah membangun tembok pemisah antaraku dengan Tuhan Yesus. Ketika kita sombong, merasa diri hebat, sesungguhnya Tuhan Yesus itu tidak ada lagi di dalam hidup kita, karena iblis sudah membuat tembok melalui kesombongan kita. Nah saudaraku, ketika kita merasa diri hebat karena kaya, karena jabatan tinggi, karena pintar, sehingga orang lain kita anggap rendah, sesungguhnya iblis sedang membuat tembok pemisah di dalam hati dan pikiranmu, sehingga dalam situasi seperti itu keselamatan yang sudah diberikan Yesus itu hilang darimu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yuk kita mau menceritakan perbuatan Tuhan dalam hidup. Ketika kita mau menceritakan perbuatan Tuhan yang baik itu di dalam hidup kita, maka kita tidak punya kesempatan lagi untuk memiliki pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran jahat. Ketika kita terus-menerus menceritakan kasih Tuhan dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita sedang merobohkan tembok kebencian dalam hidup kita. Ketika kita mau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, maka sesungguhnya kita sedang merobohkan tembok kesombongan di dalam diri kita. Mari saudaraku, Tuhan Yesus saja mau datang dari sorga. Dia meninggalkan kealahannya, kemuliaannya. Dia mau rela datang ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan kehinaan ini hanya untuk menyelamatkan kita. Mari saudaraku, lewat pesta Paskah yang kedua ini, sukacita itu tidak hanya untuk kita, tapi kita nyatakan kepada dunia yang ada di sekitar kita betapa Tuhan Yesus itu baik kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Oleh karenanya siapa saja maka dia berhak untuk menerima keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari saudaraku, di tengah-tengah kelemahan kita, yuk katakan bahwa Tuhan Yesus itu hebat. Seperti yang dikatakan pemazmur, Tuhan itu penolongku. Tangan kanan Tuhan itu telah meninggikanku. Tangan kanan Tuhan itu telah menyelamatkanku. Mari saudaraku, di tengah penderitaan kita, di tengah beban hidup yang kita rasakan, yuk kita selalu mengatakan Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Ketika kita berani menyatakan itu, maka sesungguhnya kita telah mengenyahkan kuasa-kuasa dunia yang ingin mencoba memisahkan kita dari Tuhan Yesus. Oleh karenanya di pesta Paskah
yang kedua ini, mari kita melangkahkan kaki kita untuk menyatakan kehebatan Tuhan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh berita-berita Injil. Mari kita manfaatkan mulut kita ini untuk menceritakan kebaikan Tuhan ke tengah-tengah orang yang tidak pernah bercerita tentang Tuhan. Mari saudaraku, kita terus menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan lewat tangan kita, memberikan yang terbaik kepada banyak orang yang tidak pernah merasakan dia dijangkau oleh orang. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita kita itu akan menyemangati kita menjalani hidup kita ke depan. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Di Paskah yang kedua ini, sukacita kebangkitan Yesus, kami harus ceritakan kepada banyak orang bahwa Yesus telah menyelamatkan manusia yang ada di dunia. Tuhan, biarlah kami juga sama seperti pemazmur yang merasakan bahwa dia memperoleh kehidupan karena pertolongan Tuhan, bahwa dia telah diangkat dari lumpur maut dan ditinggikan oleh karena kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah yayasan Badan Kerjasama Marturia ini untuk terus menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib lewat setiap pelayanan yang dilakukan. Tuhan yang di surga, kami serahkan agar ibadah online yang terus kami lakukan ini juga merupakan perintah-Mu, di mana kami harus menceritakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Kami serahkan Tuhan agar pemberita-pemberita Injil di dunia ini Engkau berkati, agar mereka terus dapat menyatakan kemuliaan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tapasahat ma piliata hut marid de mahita sian bukuet de nomor 633 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong Mahita. Tatangnya koma beliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo harorwan ni saluhut silehol-lehon nadinggan
dohot nasa ulibasa na mauliutos. Hupasat hami masian na lihon mi tu hami pilihan nami tuho, sa icalo may gabi uap na usus di jolom, pasu-pasu may jalaramuti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon haracaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam mutadahami, godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir kami mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali aman nami na di Banua Gitjang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gitjang, lehon matuhami sadarun hanguluan siapari, sisa madusa nami songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahmu di bagasan dame, jaloma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu, jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasaur kon madamena tutodim. Amin. Yayasan Badan Kerjasama Marturia tetap setia melayani orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dimanapun berada. Kami mengucapkan Selamat Paskah.